Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, guru-guru hebat. Kali ini saya akan menayangkan video praktik pembelajaran pertama saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat? Ya, terima kasih. Terima kasih sudah masuk dalam pembelajaran daring Bu Ica, sudah tepat waktu ya. Pertahankan disiplinnya meskipun kita pembelajarannya daring, tetap disiplin masuk kelas Google Meet ataupun pengumpulan tugas juga harus tepat waktu. Nah, sebelum untuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Rohima. Silahkan. Persiapan doa mulai. Selesai. Terima kasih Rohima. Untuk absensi, coba saya cek di Google Classroom ya. Kamu sudah isi tadi, saya juga lihat di Google Meet. Tadi pagi sudah ada 2 siswa yang izin ke WA-nya Bu Ica karena sakit, Alexandra dan Fanani. Coba saya lihat dulu. Oke. Baik anak-anak hebat, pagi ini Bu Ica akan membahas tentang paradigma antropologi. Jadi apa itu paradigma, bagaimana paradigma, kita akan membahas materi pada pagi hari ini. Nah, tujuan kompetensi yang ingin saya capai adalah anak-anak mampu menjelaskan tentang konsep dasar paradigma. Lalu kalian mampu mengidentifikasi perkembangan paradigma. Kemudian setelah mengidentifikasi, saya berharap kalian mampu menganalisa perkembangan paradigma terkait dengan fenomena sosial budaya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya coba mau mereview pertemuan kita minggu lalu. Nah, masih ingat? Siapa yang masih ingat kita minggu lalu membahas tentang materi apa? Ayo. Ya. Apa, Mora? Membahas tentang konsep antropologi. Konsep antropologi, betul. Jadi antropologi berasal dari 2 kata, yaitu antropos dan logos. Artinya? Ilmu yang dipelajari tentang Ya, kita belajar tentang konsep antropologi. Jadi antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Apanya manusia? Perilakunya, budayanya, ya adat istiadatnya, dan segala tanda-tandanya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba saya memaparkan PowerPoint ya. Habis ini kita lihat PowerPoint-nya Bu Ica untuk materi paradigma antropologi. Di situ ada video, kamu mengamati dan coba diidentifikasi. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang paradigma antropologi. Kita melihat peta konsepnya seperti ini. Jadi paradigma antropologi, kita akan belajar tentang definisi dan kita akan belajar tentang perkembangan dari paradigma. Kita lihat. PPKM melanjutkan sesuai dengan batasan dan aturan yang ada hingga 2 Agustus mendatang. Kebijakan baru akan menyasar pada sektor seperti pasar hingga tempat makan, misalnya jam operasional hingga kapasitas maksimal pengunjung. Sebelum keputusan diumumkan, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menuturkan perpanjangan PPKM leveling ini merupakan langkah tepat. Ia mengatakan, laju pertambahan kasus COVID-19 Indonesia saat ini berada di posisi tertinggi selama pandemi. Apalagi lebih dari 90% pertambahan kasus COVID-19 di daerah berada di atas 50% dalam sebulan terakhir. Nah, sudah dilihat videonya anak-anak hebat? Sudah, Bu. Dari melihat video tadi, ayo, apa yang ada di benakmu? Menurut pendapat saya, mengenai video tadi itu PPKM itu membawa dampak, Bu. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dan dampak positifnya itu menurunnya kasus COVID-19. Sedangkan juga banyak dampak negatif PPKM, antara lain
tingkat konsumsi Indonesia akan melambat. Hal ini menyebabkan pemulihan Indonesia tertahan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia diperkirakan melambat. Yang ketiga, banyak wirausahawan yang gulung tikar. Keempat, banyak tenaga kerja di pabrik mengalami PHK dikarenakan pabriknya menurunkan angka produksi, sehingga harus mengurangi tenaga kerja. Ya, demikian Bu pendapat. Rupanya ini pakar pengamat ya. Mbak Serina ini pengamat untuk pandemi ini. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat? Jadi begitu. Dari tayangan video itu, Bu Ica berharap kamu punya gambaran tentang PPKM. Jadi menurut Serina tadi ternyata ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Secara di bidang kesehatan ternyata bisa menurunkan jumlah pasien yang terpapar, begitu menurut Serina. Baik. Lalu bagaimana Bu pendapat saya? Apakah betul? Terus terang tidak ada yang salah. Dari pendapat-pendapat kamu ini, inilah yang ingin Bu Ica bahas. Ya, Bu Ica ingin membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan argumen yang sudah kamu ungkapkan tadi. Tidak ada yang salah. Ada yang menganggap bahwa PPKM ternyata positif, PPKM ternyata negatif. Kenapa negatif ya? Saudara saya kehilangan pekerjaan Bu, katanya Rohima. Ada yang tidak bisa makan Bu. Nah, ternyata ungkapan, argumen, alasan-alasan kamu inilah yang akan saya bawa kepada konsep apa? Paradigma, betul sekali. Jadi, apa toh paradigma itu? Jadi, paradigma itu bisa kita artikan sebagai apa? Asumsi, kepercayaan, daya pandang, betul, cara berpikir. Menurut Serina, PPKM tadi memiliki dampak negatif. Karena apa, Bu? Karena ternyata membuat seseorang kehilangan pekerjaan. Nah, salah apa benar? Menurut Rohima ternyata PPKM dari segi kesehatan bisa menurunkan jumlah pasien terpapar. Salah apa benar? Benar juga. Jadi paradigma itu tidak ada yang salah. Semuanya sampai di sini ya, anak-anak hebat. Paham Bu. Masih ngantuk? Enggak ya? Enggak. Ayo kita coba, kita tepuk bersama biar nggak ngantuk. Diregangkan tangannya, yuk peregangan dulu. Ya, peregangan. Kepalanya diongkek. Nah, tepuk 1, ikuti Bu Ica. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk yang banyak. Ya, tangan ditarik. Ya, sehat, semangat. Juara. Tidak ada. Oke, kita ke LKPD ya. Coba kalian diskusi. LKPD sudah saya share di Google Classroom. Kalian diskusi dibagi menjadi 2 kelompok saja. Ya, 1 kelompok 1 absen 1 sampai dengan 11. Kelompok 2 absen 12 sampai dengan 22. Begitu ya? Oke, kamu diskusinya lewat WA Group. Coba saya share LKPD yang di Google Classroom. Setuju mengadakan vaksin, apalagi gratis gitu ya. Kelompok 2 juga sudah mulai asik. Oke, nah, baik. Kita mulai untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Puspitasari dari kelompok 1. Saya mau membacakan hasil diskusi tentang paradigma yang setuju dengan vaksin. Jadi, menurut kami, vaksin sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Hal ini berdasarkan analisa kami melalui beberapa sumber, buku, dan internet. Antara lain, dengan vaksin seseorang akan memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Baik, kita lanjutkan minggu depan ya diskusinya rupanya ya, menarik sekali. Ya, baiklah anak-anak hebat, dari diskusi tentang fenomena vaksin itu saya coba menarik garis merah ya. Artinya begini, siapa Bu berarti yang benar? Orang yang divaksin atau yang tidak mau divaksin?
Kalau kita kembali belajar tentang konsep paradigma, tentang asumsi, tentang sudut pandang orang melihat tentang vaksin, ya, tidak ada yang salah. Ya, dalam hal ini semuanya benar. Karena apa? Kita punya alasan tertentu. Kita punya latar belakang kenapa tidak mau divaksin. Atau kenapa kita harus divaksin. Nah, inilah satu bentuk pengkerucutan dari sebuah paradigma yang berasal dari otak-otak seseorang, ya, berasal dari pola pikir manusia dalam menjelentrehkan tentang fenomena gejala sosial budaya. Salah satunya tentang paradigma vaksin. Jadi tidak ada yang salah. Boleh asumsinya berbeda-beda, alasannya masuk akal, harus logis begitu ya. Saya nggak mau divaksin karena apa? Karena takut, Bu. Belum disuntik sudah pingsan lah, kan nggak mungkin divaksin ya. Oke, kita mulai. Siapkan jarimu. Ya, silakan mengerjakan soal. Ya, Clarissa memimpin. Renata memimpin. Ayo, terima kasih atas partisipasinya. Yeay. Tetap dipelajari ya materinya di LKPD, terus modul Buja juga tetap dibaca. Saya kira materi hari ini bisa kita sudahi. Ada pertanyaan sampai di sini? Terkait dengan materi konsep paradigma? Tidak. Saya refleksi hari ini. Saya refleksi pembelajaran hari ini. Jadi, Bu Ica harap dengan kalian hari ini mempelajari materi konsep paradigma beserta perkembangan paradigma, serta kita tadi juga sudah membahas tentang bentuk paradigma, gitu ya. Ada paradigma politik, paradigma ekonomi, paradigma hukum. Nah, harapan saya adalah karena kamu mampu mengidentifikasi fenomena sosial budaya terkait dengan konsep paradigma. Jadi kamu bisa menganalisa fenomena sosial budaya di masyarakat seperti apa yang bisa saya kaitkan dengan konsep paradigma. Nah, itu harapan saya. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kita yang akan datang, kita akan membahas tentang ragam paradigma antropologi. Tadi sudah kita singgung sedikit ya tentang teori-teori antropologi. Ada teori evolusi atau paradigma evolusi, yang kedua teori difusi, lalu struktural fungsionalis, lalu antropologi simbolik, dan yang terakhir adalah strukturalisme. Yo, kita minggu depan berarti membahas tentang ragam teori antropologi. Masih semangat hari ini? Semangat juara. Sehat, semangat, juara. Kepalanya nggak cuma satu, dua ini. Sehat, semangat, juara. Baiklah anak-anak hebat, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Sekali lagi, pertahankan disiplin kalian, baik itu masuk Classroom Google Meet ataupun pengumpulan tugas-tugas. Jangan lupa tetap stay di rumah, ya, membantu orang tua mengerjakan tugas rumah itu, membantu aturan. Itu ya. Terus jangan bosan untuk membaca, karena apa? Dengan membaca kamu sudah menengok tentang jendela informasi dunia. Dunia itu ada di buku. Kalau kamu suka membaca, maka kamu telah membuka jendela informasi. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ditutup dengan doa ya. Ya, Dinda silakan ditutup doa. Baik, sebelum mengakhiri materi kali ini, mari kita berdoa. Keyakinan dan berdoa. Selesai. Baik, terima kasih Dinda, terima kasih anak-anak hebatku yang tadi 10 bahasa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.